Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah para jamaah yang memuliakan, kita kembali dalam nikmat Allah SWT hingga pada hari ini, hari Ahad, bulan apa nih Pak sekarang? Bulan Safar ya. Bulan Safar, bulan Agustus yang tanah air kita merdeka, usianya udah cukup matang sebetulnya, 79 tahun. Sini barangkali ada Pak yang udah uzur ya Pak ya, udah uzur. Meskipun di usia uzur tersebut kadang masih ada beberapa tingkah yang buat kita jadi geleng-geleng kepala Pak ya. Kemarin misalnya nggak boleh pakai jilbab dan lain-lain seperti itu. Tapi alhamdulillah kita harus bersyukur karena kita hari ini mampu merasakan banyak nikmat kemerdekaan, nikmat Islam, nikmat iman yang beberapa saudara kita dapat yang lainnya, bahkan banyak yang hal ini masih sangat mahal sekali. Tengok sedikit sebelum ke Palestina pastinya ada Muslim di Uighur misalnya Pak. Ada Muslim di Xinjiang. Kita masih ingat Pak di Xinjiang, di Uighur. Juga barangkali hari ini Muslim di Gaza, di Palestina, yang mereka belum mampu menikmati rasa kemerdekaan itu sendiri dan nikmat bagaimana kita yang hari ini kita rasakan. Yang kedua, kita kirimkan dan juga saudara salam kepada Nabi kita, baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat juga insya Allah kita selaku umatnya yang istiqomah dengan ajaran beliau hingga akhir hayat kita Pak. Hari ini biasanya pakai slide, mungkin saya nggak pakai slide ya Pak. Jadi biar kita langsung face to face gitu ya. Tema kita hari ini adalah Islam dan kemerdekaan dalam perspektif sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin buka dengan sebuah filosofi dasar atau gagasan dasar. Sebenarnya kemerdekaan itu sangat melekat dengan diri kita. Islam sangat menekankan pentingnya kemerdekaan. Kita lihat dalam perjalanan kita, merdeka itu adalah ketika kita lahir. Maka ketika manusia itu lahir sendiri, Allah tegaskan tentang sifat kemerdekaan itu. Allah sampaikan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap hamba itu, anak cucu Adam itu ketika lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah ini kadang kita artikannya itu sebatas misalnya belum berdosa. Memang dia tidak berdosa. Maka jika jamaah haji, kan haji mabrur itu balasan surga. Dan dia pulang seakan-akan seperti anak bayi brojol dari perut ibunya. Fitrah, gak ada apa-apa. Tapi sebetulnya fitrah itu juga bermakna adalah kemerdekaan. Karena di hadis ini ada lanjutannya nih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nah, ketika anak itu merdeka, jadi Allah itu sejak di masa azali, di zaman kita masih roh itu udah kasih ke kita nih kemerdekaan. Lalu anak itu akan lahir ke muka bumi lewat usaha yang luar biasa dari ibu dan bapak, terutama sang ibu. Maka Allah sampaikan dia lahir dalam keadaan fitrah. Lalu orang tuanya lah kemudian yang meyahudikannya, yang menasranikannya, dan yang memajusikannya. Nah, hadis ini sebenarnya sangat dalam dan unik gitu ya. Karena Rasul mengabarkan ada 3 yang kemudian tanda kutip sebenarnya menjajah si anak ini. 1, orang tuanya meyahudikannya. Yang kedua, orang tuanya menasranikannya. Yang ketiga, orang tuanya memajusikannya. Terus kenapa nggak ada mengislamkannya? Nggak perlu. Karena kemerdekaan itu adalah Islam. Saya ulangi Pak, karena kemerdekaan itu adalah Islam dan Islam itulah kemerdekaan. Maka kemudian kalau kita lihat siapa manusia yang paling berat siksaannya nanti di akhirat kelak Pak? Ada yang tahu nggak Pak? Kita kan juga belum pernah ke sana Ustaz, belum kenalan juga siapa sih yang penghuni paling parah itu. Dalam Al-Quran itu kan dijelaskan betapa kemudian Fir'aun itu sangat luar biasa. Inna fir'auna ala fil ardi. Fir'aun itu terlalu sombong di muka bumi. Fir'aun itu yang paling Allah buat benci pada Fir'aun adalah sebuah perkataannya dia. Ana rabbukumul a'la. Aku ini
Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ketika kita bicara Islam adalah kemerdekaan adalah Islam, maka ini akan menyangkut dalam perspektif keseharian kita, Pak. Dalam ilmu terkini, ulama mengembangkan sebuah ilmu bernama ilmu maqasid asy-syariah. Ilmu maqasid asy-syariah atau garis-garis besar haluan syariat. Saya sering sampaikan ini. Kalau di negara kan dulu ada GBHN. Kalau dalam Islam sana ada GBHS. Islam itu hadir untuk menjaga nilai pokok. Ada 5 perkara. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Tapi yang disepakati ada 5 perkara. 1, menjaga agama. Hifzu ad-din, menjaga agama. Yang kedua, hifzu al-aql, menjaga akal. Ketiga, hifzu an-nafas, menjaga jiwa. Yang keempat, hifzu al-aql, an-nafas, al-mal, menjaga harta. Yang kelima, hifzu al-ird atau an-nasl, menjaga kehormatan dan keturunan. Yang terakhir, yang keenam adalah hifzu al-bi'ah, menjaga lingkungan. Maka sebenarnya Pak, yang dijaga ini adalah nilai-nilai dasar kemerdekaan. Contoh, sebuah bangsa, kita dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, pasti yang diambil 6 hal ini nih. Maka ketika suatu daerah dijajah itu, pasti banyak pembunuhan di sana. Wanitanya, perempuan diperkosa. Berarti kan dari mulai agamanya, hartanya, jiwanya, bahkan keturunannya, itu menjadi bermasalah. Maka Islam itu sangat identik dengan kemerdekaan. Dan kemerdekaan itulah ada kemudian esensi daripada Islam itu sendiri. Bahkan dalam tataran yang agak sedikit radikalnya, atau tanda kutip yang sangat luar biasanya itu adalah ketika Allah sampaikan la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam memilih agama. Maksudnya gimana Ustaz? Kita nggak boleh berdakwah? Bukan, kita berdakwah. Hadis ini, ayat ini kemudian Rasul pernah implementasi. Ketika suatu perang, Pak, Rasul berperang dengan orang kafir Quraisy. Lalu tiba-tiba Rasul dapat laporan setelah selesai perang. Ada seorang sahabat melihat sahabat yang lainnya itu membunuh orang kafir ketika perang. Tapi dilaporkan, kan padahal biasa-biasa saja. Artinya namanya perang kita ya kalau nggak dibunuh, terbunuh gitu atau membunuh. Kemudian dilaporkan, ya Rasulullah, si fulan ini membunuh seorang kafir. Padahal orang kafir itu baru mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, kalimat syahadatain. Tapi dia masih ngebunuh. Ditanya oleh Rasul, kenapa Anda seperti itu? Ya Rasulullah, dia bilang seperti itu oleh karena dia takut. Saya udah bunuh dia nih, udah depan si pedang ini depan matanya dia. Pasti dia akan takut dong. Saya bunuh saja, berarti dia bohong-bohongan. Tapi mengatakan, apakah Anda telah membelah dadanya, tahu apa niatnya? Karena kenapa? Karena kemudian Islam bukan hadir sebagai misi balas dendam, Pak, bukan. Kadang kita kan hari ini misalnya ada sebuah istilah misalnya majority in minority mentality. Jumlahnya mayoritas, tapi kita ini seperti minoritas. Misalnya banyak hal-hal kita kemudian kayak kemarin kan jilbab saja kemudian tidak boleh ketika paskibra misalnya, atau hal-hal yang lainnya. Tapi ketika misalkan Islam nanti hadir dalam ranah implementasi dalam pemerintahan, bukan membawa misi balas dendam, tidak, tapi membawa misi kemerdekaan itu sendiri. Jemaah muliakan, maka kalau kita kaitkan dengan 6 hal tadi, maka 6 hal ini kemudian jadi ujung pangkal dari semua kemerdekaan. Saya tadi ulang Pak ya, hifzuddin, menjaga agama, hifzu al-aql, menjaga akal, hifzu al-mal, menjaga harta, hifzu al-ird, menjaga keturunan dan kehormatan, kemudian menjaga lingkungan dan menjaga jiwa. Jadi 5 itu kemudian sangat dijaga dalam Islam. Oleh karenanya nanti akan ada hukuman-hukuman ketika seorang itu melanggar. Bahkan Islam itu membolehkan, Pak, jika kemerdekaan asasi manusia itu terancam dan akan dicabut. Apa contohnya? Ketika Allah merintahkan untuk berperang, kita masuk dalam perspektif sirah Nabi SAW. Nabi ketika Allah utus di Mekah awalnya kan dakwah 3 tahun Syria. Tapi kemudian ketika Allah perintahkan untuk dakwah jahriyah, mulai ada ancaman-ancaman penjajahan. Tadinya kemudian manusia bisa hidup bebas, lalu ketika Nabi berdakwah jahriyah mulai ada ancaman-ancaman pengen dibunuh, hartanya diambil,
dan lain-lain. Sehingga kemudian Allah perintahkan, Allah bolehkan uzina lillazina. Maka perintah jihad perang itu sebetulnya Pak dimulai bukan dari ofensif, dari ekspansi, tidak. Karena mempertahankan diri. Nabi, para sahabat, umat muslim terancam kemerdekaannya. Maka Allah membolehkan itu untuk kemudian Nabi melawan itu, karena ini hal yang paling dasar. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Al-Mumtahanah, Mumtahanah itu di akhir-akhir dari juz 27 gitu Pak ya. Di surat Al-Mumtahanah itu disampaikan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari tanah airmu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jadi kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan, dengan Islam, ada juga kaitan dengan tanah air Pak. Dengan tempat kita tinggal. Dari ketika dahulu para orang tua kita, founding fathers kita, ulama kita, pejuang kita, mereka ngelawan Belanda ya Pak, 350 tahun, melawan Jepang, terus kemudian ada lagi agresi militer Belanda seterusnya 122 dan macam-macam. Itu semata-mata adalah untuk mempertahankan daripada 6 elemen dasar kemerdekaan, dan walaupun itu membela tanah air, itu pun disyariatkan juga dalam Islam. Jadi Pak, ini penting Pak, karena ada isu yang udah basi, sekarang diangetin lagi nih. Ibarat kata kalau orang udah punya nasi basi, mau diaron, dia masukkan lagi ke magic jar, diangetin lagi. Yaitu adalah pertentangan antara agama dengan negara. Kemarin yang juga bikin kontroversi Pak, kan itu kan yang bilang kan kepala BPIP itu, yang melarang itu. Setelah ditekan, tapi ini ada true story nih Pak, true story. Beliau itu sebetulnya dulu sebelum jadi BPIP dan jadi UIN, jadi rektorat, beliau banyak menerjemahkan buku-buku dakwah. Nanti Bapak bisa cek, buku-bukunya banyak sekali yang beliau terjemahin sebenarnya sebelum-sebelumnya. Saya juga pas lagi lihat, oh ini, ya itulah kemudiannya namanya. Kita nggak bicara orang, tapi bicara bagaimana siklus itu sendiri. Beliau sampaikan, waktu 2 tahun yang lalu kita masih ingat, bagaimana kemudian musuh terbesar Pancasila menurutnya adalah agama, yang padahal ini konsep yang udah usang banget, mempertentangkan antara agama dengan Islam, agama dengan negara. Seakan negara itu nggak akan bisa tegak kalau semua agama dimasukin ke situ. Pun sama, agama akan menjadi najis kalau udah bicara masalah negara. Makanya ada istilah politik itu kotor, sehingga orang-orang yang suci nih kayak kita ya Pak, insya Allah suci Pak ya. Nah itu nggak usah ikut-ikut masalah seperti itu terlalu najis. Makanya agama kalau masukin ke politik jadi najis agamanya. Dan juga kalau negara dimasukin agama, negara ini jadi negara yang nggak benar juga. Karena Barat tuh punya masa lalu yang kelam tentang masalah agama ini ketika di masa The Dark Age, abad-abad kegelapan. Nah, oleh karenanya kemudian kita melihat bahkan Imam Al-Ghazali ini adalah seorang pemikir, ulama mazhab Syafi'i yang punya banyak buku dan memang banyak menggunakan pendekatan ilmu kalam. Itu bahasa kitanya mantik, logika. Beliau sampaikan al-mulku wad-din tau'aman, fad-dinu aslun wa sultanu harisun, wa ma la aslalahu famahdumun wa ma la harisalahu fadha'i'un. Kekuasaan atau negara dan agama itu seperti saudara kembar. Jadi Bapak Ibu di sini kalau Anda punya anak kembar, agama dan negara itu seperti saudara kembar. Agama adalah landasannya, sedangkan kekuasaan adalah pemeliharanya. Jadi dua hal ini nggak bisa dipisahkan. Sesuatu tanpa landasan akan roboh, sedangkan sesuatu tanpa pemelihara akan lenyap. Nah, oleh karenanya dalam poin ini yang kita lihat dalam perspektif sirah, maka kita kan juga akan bahas dalam perspektif sirah. Nanti juga akan saya kaitkan dengan sejarah kekinian dan juga apa yang terjadi di Palestina.
Oleh karenanya Pak, dalam melihat itu kita nggak akan termakan dalam isu-isu mereka yang menjadi orientalis ketika memahami arti dari kata-kata jihad misalnya, arti dari kata-kata bagaimana kemudian kita memperjuangkan Islam. Karena sejatinya yang kita perjuangkan adalah nilai kemerdekaan itu sendiri. Oleh karena dulu ada fatwa jihad misalnya Syekh Hasyim Asy'ari. Saya kalau dari rumah ke sini pasti lewat jalan Syekh Hasyim Asy'ari itu. Nah, hari ini kita sebenarnya lagi mencoba muhasabah, menginsafi diri. Suasana ketika itu para ulama sepakat karena memang tujuannya adalah kemudian mendapatkan kemerdekaan itu sendiri. Tapi kemudian Pak, dalam bahasa Arab kemerdekaan itu diartikan dengan dua bahasa, dua kosakata. Ada yang bilang al-hurriyah atau al-istiqlal. Yaitu Pak, ada di Indonesia Masjid Al-Istiqlal Pak, masjid terbesar di Indonesia Pak. Meskipun kemarin sempat agak kontroversi juga tuh. Boleh baca ya Pak, karena sempat mengundang salah satu orang Israel dalam cover namanya AJC, American Jewish Committee. Emang LSM yang mengadvokasi supaya semua orang itu mengakui Israel. Tapi sayangnya diterima di Istiqlal oleh imam besar Istiqlal dan mengadakan sebuah pertemuan speech di Istiqlal pula yang akhirnya kemudian dibatalkan. Nah, maka kemudian dalam Islam ada dua nih Pak perspektif. Ada kemerdekaan yang sifatnya itu formil, ada kemerdekaan sifatnya itu substansial. Ada kemerdekaan yang sifatnya formil, artinya secara fisik kita memang sudah tidak diintervensi, tapi secara substansinya kita akan lihat dalam perspektif yang lainnya. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah mengutarakan sebuah pendapat ketika ada dulu kan pernah suatu ketika Islam itu menguasai suatu tempat di zaman Umar bin Khattab. Lalu penduduk yang kemudian Islam kuasai itu protes ke khalifah. Kata mereka, ya khalifah, ini nggak bisa nih dibenarkan. Kenapa? Kita negaranya dibuka oleh Islam, difutuh oleh Islam, tapi nggak ada peringatan-peringatan. Jadi dalam Islam itu ada 3 hal ketika Islam ingin memfutuhkan sebuah tempat. Pertama adalah diajak masuk Islam. Kalau nggak mau maka bayar jizyah. Jizyah itu pengganti zakat. Karena orang kafir nggak ada zakatnya. Kalau kita ada zakat. Atau kalau nggak mau juga maka mereka diperangi. Karena mereka menolak itu semua. Bukan berarti kita ofensif, tidak. Maka kemudian beliau mengatakan orang kafir ini, mereka yang datang ini pasukan kamu nggak menggunakan 3-3-nya. Maka Umar mengatakan udah kalau gitu pasukan mundur dulu, tarik lagi pasukan, baru setelah itu diadakan 3 hal itu. Lalu di ujungnya Umar mengatakan sebuah kalimat yang itu juga kemudian menjadi esensi daripada kemerdekaan. Umar sampaikan, mata isda'batumun nas wa qatalatum umuhum ahrara. Sejak kapan kita ini menjajah manusia? Padahal orang tua mereka, ibu mereka melahirkan mereka dalam keadaan yang merdeka. Keadaan yang merdeka, hurriyah, tidak ada belenggu dan penjajahan. Yang Allah muliakan, maka kalau dalam esensinya kita buka di Al-Quran, itu akan terimplementasi dengan kalimat yang kita baca setiap hari. Itu kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karenanya orang kafir paham betul, Pak. Saya kasih perspektif yang lain, Pak. Apa sulitnya mengatakan kalimat syahadatain ketika Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan mohon maaf Abu Thalib diminta Nabi untuk mengatakan syahadatain? Apa susahnya? Tapi pada faktanya sangat sulit sekali. Oleh karena apa? Oleh karena mereka tahu esensi ini berarti melepaskan hegemoni mereka atas manusia yang selama ini berjalan. Jadi kalau kita baca di surat Al-Quraisy, Pak, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was saif. Nah, 2 ayat ini menggambarkan betul
hakikat kemerdekaan dan kenapa bangsa Arab ketika itu disebut jahiliyah dan kenapa orang-orang Arab ketika itu yang kafir tidak masuk Islam. Li'ila fi Quraisy. Demi bangsa Quraisy yang mereka punya kebiasaan ilaf. Nah, ternyata Pak, dalam maksudnya ilaf ini bukan hanya sebuah kebiasaan bepergian dan Quraisy ini bukan hanya nama suku, tapi dua ini adalah instrumen penjajahan yang dilakukan ketika itu. Kita nggak bicara ras Quraisy bukan, tapi dalam perspektif sirah Nabi SAW. Gimana maksudnya Ustaz? Ilaf itu adalah bagaimana orang kafir Quraisy ketika itu punya kebiasaan berdagang di musim panas ke arah utara dan musim dingin ke arah selatan. Dia punya kotak dagang dengan Syam, Romawi, Barat, dan selatan dengan Yaman yang waktu itu menjadi jalur pelabuhan utama ke seluruh dunia. Tapi kemudian pola perdagangan ini membuat mereka menjadi maklar terbesar di jantung dunia. Kan kalau kita bicara Mekah itu kan mereka nggak punya sumber daya Pak. Saya pernah bahas tuh. Bapak yang pernah ke Mekah, pernah haji umroh bisa melihat betul. Di Mekah makan khasnya Pak. Kita kalau ke Mekah nih makan khas. Kita kalau misalkan ke Medan ada Pak Ruslandi, di sana pasti makannya durian ucok gitu Pak. Durian itu terkenal tuh. Saya dulu pernah bulan lalu saya ke Medan juga Pak Ruslandi ke daerah Stabat di apa? Bukan di Stabat tuh di apa ya? Pokoknya dekat satu jam dari Medan, dari kota Medan. Iya. Saya makan disuguhin ketika itu ada jambu air Pak, besar sekali segini, warnanya putih. Saya cobain, wah itu saya belum pernah tuh nyobain makan buah jambu air seenak itu. Saya tanya, Ustaz ini apa Ustaz? Ini jambu air madu katanya. Jadi bentuknya itu nggak ada sama sekali ininya. Nah, artinya kita ketika di Indonesia ini setiap daerah itu punya makanan khas. Misalnya kita ke Arab, ke Mekah, apa khasnya? Hampir nggak ada. Kalau di Madinah itu ada khasnya Pak. Kurma ajwa. Kurma ajwa itu emang khas Madinah. Itu dibuat di Madinah. Kita nanti kalau misalkan geser dikit ke Taif, kan ada tuh, kadang paket umroh ke Taif. Di Taif lebih ramai lagi Pak. Di situ ada wangi-wangian, di situ ada banyak bunga-bunga, di situ banyak buah-buah. Tapi bicara Mekah nggak punya apa-apa. Maka mereka menggunakan sistem ekonomi yang mereka buat bernama ilaf. Perjalanan musim panas ke utara, musim dingin ke selatan. Ini nggak salah, ini sebuah strategi. Tapi kemudian ini menjadikan mereka sebagai pencabut hak kemerdekaan banyak orang. Maka kemudian kan Mekah itu kan hidupnya dari cukai dan dari orang parkir masuk. Jadi para pedagang kalau lihat dalam peta kan Mekah itu tengah-tengah Pak. Jalur dagang itu kan kemudian kalau di Asia-nya ada jalur sutra tuh. Cina sampai ke Indonesia. Tapi bicara Timur Tengah sampai ke Afrika, Eropa, jantungnya ada di Mekah itu. Terutama ketika mereka mau beli barang dari India misalnya. Jalur dari India. Di utaranya ada peradaban Romawi ketika itu. Selatannya ada peradaban Persia yang terkenal dengan banyak hasil-hasil kerajinan tangannya. Maka ketika itu mereka menggunakan ini sebagai instrumen untuk menjajah. Gimana maksudnya? Maka mereka kemudian mulai memperlakukan perbudakan. Mulai melakukan sebuah nilai-nilai yang itu mencabut kepada hak kemerdekaan. Misalnya mereka memperbolehkan perzinahan di tanah Mekah. Mereka membolehkan minum khamr di tanah Mekah. Meskipun khamr itu sebenarnya awalnya itu khamr dan judi Pak ya. Jadi kalau dalam perspektif sejarahnya itu orang Arab itu menjadikan khamr dan judi lambang kedermawanan Pak. Judi itu dulu ketika orang-orang kaya kumpul mereka pasti minum khamr dan judi. Khamr itu karena mereka pengen bagi-bagi hartanya. Kalau kita kan kemudian orang bertamu kita kasih teh habis, kasih kopi Pak ya. Kopi habis kasih air putih gitu ya. Kalau buat orang dulu itu enggak ramah. Ramah itu kasih khamr karena khamr itu dulu mahal. Jadi minuman yang paling mahal dikeluarin. Nah, kemudian kedua, kenapa dengan judi? Karena judi itu mereka
naruh nih, naruh misalnya 10 juta, 20 juta. Hasil judi itu kalau menang bukan buat dia, Pak. Tapi disegahkan buat orang-orang fakir miskin. Ini kalau kita baca dalam sirah seperti itu. Dulu. Makanya kemudian kalau kita bicara ayat pengharaman judi itu 3 kali, Pak. Ayatnya 3. Pertama, manfaatnya lebih sedikit dibanding dengan mudorotnya. Ini judi dan khomer nih, dua-duanya nih. Tapi kalau hari ini kita lihat, Pak, bagaimana kemudian penjajahan judi atas masyarakat kita sangat luar biasa. Dulu itu judi khomer yang bisa orang-orang yang kaya dan tanda kedermawanan. Begitu saja Islam nggak bolehin, diharamkan. Apalagi sekarang. Kalau kita bicara sekarang Indonesia ini, secara fisik barangkali kita sudah tidak dijajah lagi. Secara fisik. Tapi kan saya bilang tadi ada kemerdekaan formil, ada kemerdekaan substansial. Tapi kita ada banyak elemen. Tadi saya sedikit singgung masalah judi misalnya. Hari ini yang main judi itu naruhnya, Pak, mohon maaf, naruhnya itu dari mulai goceng sampai 50.000. Yang secara ekonomi pasti menengah ke bawah. Bahkan bukan bawah lagi, bawah banget gitu. Kalau dulu judi itu menang buat dikasih kafir miskin, kalau hari ini judi itu buat makanan sehari-hari. Maka bagaimana kemudian esensinya itu kemudian udah bergeser. Nah, kalau kita kemudian bahas lebih dalam lagi, tadi saya nyambung ya ke Quraisy. Jadi mereka mulai manipulasi kepentingan ekonomi untuk mencengkeram manusia. Makanya banyak dahulu, Pak, para petinggi-petinggi Quraisy itu yang tidak berani masuk Islam karena akan terancam ekonominya. Karena orang kafir Quraisy itu, para ketua Quraisy ini mereka mengontrol betul aksesnya. Karena mereka bisa bikin kebijakan kapanpun mereka mau. Saya pernah sampaikan juga, ada sebuah perjanjian namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul ini Nabi sampaikan, kalau ini terjadi lagi ketika zaman Islam, saya pasti akan hadir. Hilful Fudul ini adalah perjanjian yang terjadi karena suatu ketika ada pedagang dari luar masuk ke Mekah. Dia biasa nih, dia pengusaha internasional, berdagang, mampir ke Mekah, lagi pengen nawarin dagangannya. Tapi di sana dia bertransaksi dengan orang asli Mekah dan petinggi Mekah. Pasca transaksi barang dikirim, uang nggak balik. Ditanya gimana, akhirnya dipingpong sehingga dia ini ngerasa ditipu. Kalau kita bahasa sekarang, datang ke pengadilan, ke petun atau dipidanakan. Lalu hakimnya nggak bisa berbuat banyak karena yang pelakunya ini adalah petinggi orang Mekah, yang mereka bisa berbuat apa saja semau mereka. Maka kemudian dia datang naik ke suatu bukit Sofa, dia berteriak, apakah seperti ini kalian perlakukan tamu-tamu kalian? Saya dibohongin, saya ditipu. Kemudian banyak orang berkumpul, dan disitulah kemudian tercipta sebuah perjanjian yang mereka tidak akan menzolimi orang-orang yang datang ke Mekah, apalagi untuk berdagang dengan mereka. Maka kemudian kesimpulannya bahwa ilaf ini adalah bagaimana kemudian ekonomi itu bisa menggurita orang sehingga mencabut hak-hak kemerdekaan orang. Bahkan seperti Bilal bin Rabah menjadi seorang budak. Banyak orang-orang kemudian tidak bisa mengimplementasi apa yang menjadi nikmat terbesarnya, itu kemerdekaan. Yang kedua adalah Quraisy. Quraisy ini adalah sistem politik sebetulnya, Pak. Bagaimana kemudian hanya orang-orang dari suku Quraisy yang mereka boleh menjadi pemimpin-pemimpin di Mekah. Saking untuk menguatkan konsep ini, mereka membuat banyak patung-patung berjumlah 360 patung. Dari mulai Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Apa yang salah dengan patung? Bukankah itu cuma sebagai satu simbol-simbol saja? Tapi ternyata patung-patung ini adalah patung-patung yang mereka muliakan, yang mereka sembah. Tapi patung-patung ini kebanyakannya merupakan leluhur-leluhur dari orang-orang kafir Quraisy. Yang seakan-akan Anda itu hari ini bisa tinggal di Mekah, bisa nyaman itu karena orang-orang itu kita dulu. Maka Anda mesti taat dengan kita selaku penerusnya. Kemarin, Pak, mungkin yang sudah baca juga,
ada negara di Asia Tengah, Asia Selatan, mohon maaf, namanya Bangladesh. Bangladesh itu kemarin pemimpinnya kabur ke India, namanya Sheikh Hasina Wajid, perempuan. Pemimpin ini berkuasa selama 5 periode. Dia mungkin terinspirasi dari dulu kalau Pak Harto 6 periode Pak ya, 32 tahun. Beliau 5 periode. Hasina Wajid ini adalah seorang Perdana Menteri yang berkuasa 5 periode dan berujung pada dia lari dari negaranya ke India. Ceritanya adalah ketika dia punya orang tua namanya Syekh Mujibur Rahman. Kita lihat Pak, ini kita masuk ya Pak dalam, saya mau bikin puzzle-nya. Kalau kita lihat India itu Pak, India kan adalah satu negara nih. Dulu ada kerajaan Islam besar namanya kerajaan Mughal di India. Lalu ketika awal-awal KA itu Indonesia merdeka. Lalu kemudian ada negara merdeka di tanah India namanya Pakistan. Pakistan pun merdeka. Maka orang-orang India yang Muslim mereka banyak hijrah ke Pakistan. Lalu orang Pakistan ketika itu di teritorinya yang orang-orang Hindu pindah ke India. Selesai itu 2 negara. Tiba-tiba di tahun 71 sampai 75 ada pemberontakan dari suku Bangla. Maka mereka bikin negara namanya Pakistan Timur 71 sampai 75 yang dipimpin oleh Syekh Mujibur Rahman. Maka Bangladesh ini sebuah negara yang dibangun atas ras Bangla. Bangladesh. Desh itu stan. Kalau bahasa Pashto stan, Afghanistan. Ini Bangladesh. Maka kemudian ketika mereka berhasil membuat pemberontakan, tokohnya ini kemudian jadi pemimpin, si Mujibur Rahman ini. Selama 6 tahun Pak, hingga dia dikudeta oleh militer, dan kudetanya agak parah memang. Semua keluarganya dibunuh. Hanya tinggal Hasina dan adiknya yang selamat karena ketika itu sedang ada di Jerman, lagi pergi ke Jerman. Maka dia ketika itu jadi oposisi. Lantas ketika dia berhasil pulang ke negaranya menjadi pemimpin, dia pun melakukan sebuah misi balas dendam. 5 periode itu dia kerjakan sangat otoriter sekali. Sangat gampang kasih hukuman mati. Sangat gampang untuk kemudian menekan. Kita tahu sendiri Pak, Bangladesh negara dengan 170 juta jiwa, tapi angka penganggurannya hampir 50 juta di Bangladesh. Maka kalau kita nanti lagi umroh haji Pak, ngobrol dengan orang-orang yang ada kerja di tanah haram, itu mereka gaji sebulannya mungkin cuma 1,5 juta rupiah. Kalau dirupiahin Pak, cuma 300 sampai 400 real. Jadi mereka rela kerja di luar tanah mereka karena di negara mereka sendiri sangat miskin sekali. Maka kita lihat dalam perspektif ini tadi Pak ya, kita lanjutkan dalam surat Al-Quraisy itu. Ujung-ujung dari kemerdekaan itu pun ada dalam ayat ini. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Memang rasa lapar, keterpenuhan gizi dan kekenyangan itu dan rasa aman itu merupakan ujung daripada kemerdekaan itu sendiri. Tapi juga kemudian kita lihat bagaimana pada prakteknya. Kita coba sekarang sedikit ambil contoh Pak ya, misalkan di Palestina. Kita ini melihat bagaimana kemudian orang-orang Palestina itu mereka hari ini sedang memperjuangkan kemerdekaan Pak. Saya mau kasih gambaran yang juga lihat pada hari ini. Kita mungkin baru dengar tentang peristiwa syahidnya pemimpin Hamas namanya Ismail Haniyah yang dirudal di Iran misalnya Pak. Kemudian banyak orang tuh kan terbukti Hamas itu Syiah. Karena kenapa? Pemimpinnya meninggalnya di Iran Pak, bukan di Palestina Pak. Bukan juga di mana-mana tapi di Iran. Itu pada bulan yang lalu. Padahal Haniyah itu datang ke Iran tidak sendirian. Dia datang dengan 100 kepala negara yang menghadiri pelantikan presiden Iran yang baru, Masoud Pezeshkian namanya. Dan wafat ketika malamnya pelantikan, selesai pelantikan malamnya itu kemudian beliau syahid dan dirudal oleh Zionis. Banyak intel-intel Mossad yang ada di sana.
Meskipun dia jadi pertanyaan, kok bisa Hania selama ini sering kemana-mana Pak? Saya waktu di Sudan dulu pernah hadir di khutbahnya beliau. Beliau tuh waktu khutbah Jumat di Masjid Negara. Memang luar biasa khutbahnya itu. Dia pernah ke Sudan, dia pernah ke Qatar, dia pernah ke Malaysia. Dia pula pernah ke banyak negara. Tapi belum pernah ada sabotase keamanan. Tapi ketika di Iran itu sabotase langsung. Dan uniknya sangat presisi. Jadi bangunan yang dipakai itu adalah bangunan punya Kemenhannya Iran yang dikelola oleh para veteran perang kemerdekaan Iran. Kemudian tempat beliau tinggal itulah kemudian yang dibom dan tidak hancur seluruhnya, hanya tempat itu saja. Ini memang banyak pertanyaan yang kemudian membuat kita menjadi bertanya-tanya. Nah, karena kita bahas masalah Islam kemerdekaan dan perspektif sirah, maka dalam hidup Nabi SAW itu Nabi senantiasa memperjuangkan bagaimana kemerdekaan itu bisa sampai kepada manusia ke seluruh dunia dengan esensinya, bukan dengan bentuknya saja. Dalam Al-Quran ada orang-orang yang dijajah oleh hawa nafsunya. Ada orang-orang ilahahu hawahu ittakhadalahu. Ada orang itu mengambil hawa nafsu sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ada orang-orang menjadikan harta dan jabatan sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Ada juga orang kemudian menjadikan banyak hal sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Makanya Allah hanya meridhoi orang yang punya satu Tuhan. Yang Tuhan itu menggaransi Anda merdeka seutuhnya tanpa terbelenggu apapun. Itu kalimat syahadatain tadi. Kisah sedikit tadi saya bilang cerita masalah Palestina. Maka ketika Ismail Hania syahid diganti sekarang dengan Yahya Sinwar. Kalau kita dalam perspektif sirah Pak, ini seperti pergantian Abu Bakar As-Siddiq kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar itu sangat lembut seperti Ismail Hania. Maka kita dalam perang ini Pak, negosiasi tanpa henti. Udah dibantu-bantuin negosiasi. Karena memang Ismail Hania ini adalah seorang diplomat, seorang seorang yang lembut gitu. Diganti dengan Yahya Sinwar hari ini yang dia punya banyak pengalaman tempur di lapangan. Maka kalau kita bicara hari kemerdekaan, mari kita untuk kemudian mulai Pak. Kita mengisinya Pak. Kita punya banyak tantangan Pak hari ini. Tadi saya bilang bagaimana kemudian judi online. Tadi judi Pak ya. Kalau dulu itu judi karena mereka pengen berbuat baik, hari ini justru malah mereka yang membutuhkan. Bahkan banyak orang bunuh diri. Belum lama Pak kita melihat peraturan yang baru, pembagian alat kontrasepsi kepada anak-anak sekolah. Itu kemudian dilegalkan oleh undang-undang yang dulu kontroversi juga, undang-undang TPKS tentang tindak pidana kekerasan seksual. Hari ini implementasinya berupa pembagian alat kontrasepsi ke anak-anak yang sudah cukup umur tapi dalam usia sekolah. Perspektifnya ini kan kemudian perspektif antara paradigma keislaman dengan paradigma kebaratan atau sekularisme. Kita lihat Pak ya, dalam tatarannya nih. Maka saya bilang tadi Islam itu adalah kemerdekaan, mereka adalah Islam karena Islam itu bawa satu paradigma. Contoh Pak, judi. Kita lihat nih solusinya misalnya. Ketika misalnya dalam Islam judi itu kemudian diharamkan dan bahkan pelakunya itu dihukum dengan hukuman yang berat sekali. Tapi kalau kita lihat dalam perspektif barat, ada istilahnya judi itu dan semua keburukan itu tidak bisa dihilangkan. Tapi hanya bisa dilokalisir. Maka muncullah ide untuk melokalisasi judi. Ini kan yang agak kebablasan kita sebenarnya Pak, udah buntung kena tangga jatuh gitu Pak. Jadi buntungnya 2 kali. Kalau barat nih Pak, ketika ada transaksi judi, negara itu melegalkan dan mengambil pajak yang besar dari judi itu. Kayak banyak tempat-tempat tuh, misalnya di Amerika ada Las Vegas misalnya, di Texas segala macam, mereka judi, kasino, tapi ke negara bayar pajaknya sangat besar sekali. Tapi kemudian di Indonesia kita mau berarti melegalkan, bukan Pak. Judinya masif, angkanya ratusan triliun, yang main hampir jutaan orang, terbesar bahkan, tapi negara nggak dapat apa-apa. Yang menariknya Pak, kita di Sabili pernah juga melakukan sebuah penelitian
Ternyata angka judi ini mulai merangkak naik itu menjelang ketika COVID-19. Ketika COVID itu mulai tinggi angkanya. Tapi kemudian makin menggila ketika momentum politik di tahun 2023 dan 2024. Tadi Bapak bisa baca datanya dari PPATK. Termin pertama, 4 bulan pertama di bulan tahun ini 2024 adalah angka judi hampir 600 triliun transaksinya. Sangat tinggi sekali. Menjelang momentum politik. Nah, oleh karenanya ternyata antara kemaksiatan, antara hal kotor ini dengan kekuasaan itu seringkali berselingkuh. Makanya kan saya sampaikan bagaimana kemudian Islam dan negara itu nggak pernah mendikotomi. Bagaimana kemudian Islam itu membawa nilai kemerdekaan itu sendiri. Gimana muliakan? Mungkin di bagian akhir saya akan coba bahas tadi terkait masalah Palestina. Saya pernah sampaikan gimana kemudian dalil hadis yang sahih adanya suatu pergantian setiap 1 abad orang Yahudi itu punya siklus 80 tahun. Kalau siklus 40 tahun, kalau umat muslim itu punya siklus 100 tahun. Yang setiap 100 tahun itu akan ada orang-orang kelompok orang-orang kemudian menjadi mujadid, memperluas agama mereka. Yang lebih sampaikan innallaha sayab'atsu ala kulli ra'si mi'ati sanah. 1 abad itu akan ada orang-orang yang menjadi pembaharu agama-agama dalam Islam. Maka hari ini Pak kita lihat Pak, di dunia ini Pak, di Palestina. Hari ini format negara sudah mulai bergeser. Dulu ada tesisnya Samuel Huntington. Huntington mengatakan pasca perang dingin hanya tinggal 2 kekuatan yang ada di dunia ini dan hanya 1 kekuatan yang bisa menghalangi Barat untuk berkuasa selamanya, yaitu Islam. Tapi hari ini faktanya Pak, kita lihat di Inggris yang menang itu partai kiri, partai buruh. Lihat di Perancis yang menang juga partai kiri. Sekarang ini di Barat ini yang paling tinggi angkanya adalah banyak orang masuk Islam dan banyak orang menjadi ateis. Karena mereka sudah tidak melihat agama sebagai hal yang penting. Karena agama digunakan untuk menggunduli dunia, untuk eksplorasi, untuk kan anak sekarang kan sangat aware dengan go green, dengan lingkungan dan lain-lain. Oleh karena tadi kalau kita kaitkan dengan kemerdekaan, dengan Islam, dengan sirah, misi Nabi itu tidak hanya menyampaikan agama Islam, tapi bagaimana kemudian nilai sosial ini bisa kemudian menjadi nilai keadilan. Maka kita baca dalam undang-undang kita itu sebenarnya udah mencakup semuanya Pak. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan seterusnya. Nah di situ ada nilai masalah keadilan di sana, ada permusyawaratan di sana dan lain-lain. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana bisa menciptakan nilai keadilan di muka bumi ini. Ada sebuah pesan dari founding fathers kita Pak. Kita kalau biasa tentang masalah Palestina, biasanya kan kemudian kembali kepada pesannya Bung Karno. Bung Karno yang kemudian mengatakan kemerdekaan kita belumlah lengkap tanpa kemerdekaan bangsa Palestina gitu Pak ya. Tapi ternyata juga ada banyak statement para tokoh yang lainnya. Misalnya saya coba kutip pendapatnya atau pesan daripada mantan PM kita Pak Nasir, Muhammad Nasir. Kita harus melihat bahwa masalah Palestina bukanlah masalah lokal, bukanlah masalah orang Arab, bukanlah semata-mata masalah teritorial, tapi adalah masalah Islam dan umat Islam seluruhnya. Jadi ini jawaban kemarin di negara Uni Emirat Arab itu mereka justru nangkap-nangkapin aktivis pro Palestina Pak. Negara Emirat. Di Arab Saudi pun kalau kita lihat kalau ada orang yang ditekan Free Palestine ataupun negara Palestina pasti akan diamankan oleh petugas keamanan. Karena sebenarnya masalah Palestina ini bukanlah masalah lokal bangsa Palestina, bukan pula masalah orang Arab, bukan pula masalah teritorial, tapi dia masalah di situ ada Masjidil Aqsa. Maka dalam momentum kemerdekaan ini kita melihat kita masih punya tugas juga
di negara yang dulu pernah mengakui kita sebagai negara merdeka pertama kali, meskipun bukan negara tapi entitas muftinya. Lalu hari ini mereka masih dijajah, lagi di sana tanah air kita, tanah kaum muslimin, ada Al-Aqsa di sana, dan juga kita lihat itu dalam perspektif itu adalah masalah kita. Banyak yang bertanya, Ustadz itu kenapa orang-orang Arab kok banyak nggak bantu Palestina? Jawabannya, emang Al-Aqsa punya orang Arab atau punya orang Islam? Kalau itu punya orang Arab, ya orang Arab yang bantuin. Tapi kalau punya orang Islam, ya kita orang Islam berkewajiban pula. Itu lagi dijajah tempatnya. Saya sampaikan hari ini kita dijajah fisiknya tidak, tapi mungkin nilai dijajah. Apalagi di sana, tanah air kita sedang dijajah, tanah air kaum muslimin. Di sana sedang dijajah. Maka sudah sepantasnya kita untuk kemudian memperjuangkan itu juga. Yang terakhir Pak, ini mungkin juga buat kita penting pengetahuan Pak ya. Karena saya biasanya bahas tentang Palestina dan luar negeri. Ada sebuah perubahan luar biasa drastis yang terjadi, tapi mungkin kita nggak ngeh. Palestina itu mereka berjuang sejak awal masuk Inggris tahun 17, tahun 27. Israel menguasai mereka tahun 48. Ada 3 kali perang besar Pak. Tahun 48, tahun 50 dan tahun 60-an. Tapi semua selalu gagal. Hingga kemarin ada pertemuan antara Menlu Turki dengan Presiden Mesir. Singkat cerita Pak, kenapa bangsa Arab yang waktu itu ngelawan Israel berkumpul bersama, mereka gagal mengusir Israel selain karena masalah mereka itu juga banyak tentaranya yang dulu kita pernah bahas ketika menemukan yang meninggal itu bukan ada mushaf di sakunya. Kalau tentara Israel ketika itu meninggal di sakunya ada Talmud. Kalau yang pasukan ini di sakunya banyak foto-foto artis Eropa dan Amerika. Tapi yang lain karena ada namanya politik periferal. Jadi dahulu ketika Israel awal merdeka, David Ben Gurion itu buat kerjasama sangat kuat dengan Iran dan Turki. Iran dan Turki. Namanya politik periferal. Bagaimana kemudian Iran adalah negara yang bukan Arab, Turki negara bukan Arab, Israel negara bukan Arab. Tapi mereka ada di tengah-tengah Timur Tengah, tengah-tengah bangsa Arab. Nah mereka ini akan tergeser esensinya kalau mereka nggak bikin kerjasama. Maka mereka bikin kerjasama ujung-ujung. Contoh Pak, komplek Garuda, maka ada tinggal di ujung, di ujung, di ujung. Maka yang tengah ini kalau mau ngelawan nggak akan bisa. Karena semua perbatasan itu udah dikuasai sama orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Maka biasanya kalau perang itu mereka pasti ngambil perbatasan biasanya. Setelah kota utama perbatasan, paling penting itu perbatasan. Maka ketika itu Turki meskipun punya pemimpin bernama Adnan Menderes yang dia itu disebut sebagai syahidnya azan, dia wafat karena memperjuangkan azan bahasa Arab, tapi nggak pernah bisa melepaskan politik ini. Jadi Turki, Iran, Israel itu dulu kerjasama sangat erat sekali hingga muncul pada hari ini. Makanya Erdogan, banyak orang mengatakan Erdogan nggak ngapa-ngapain nih buat Palestina. Sebetulnya hal yang paling penting bagi dia adalah melepas ikatan politik periferal ini, dan hari ini pun berhasil. Nah Iran pun demikian, meskipun kita jangan terkecoh karena Iran ini juga membawa misi kejayaan negaranya dan kejayaan imperium yang dulu pernah ada di Persia, apalagi dia punya akidah Syiah Rafidhah. Nah maka di ujung Pak, saya coba konklusikan kajian kita pada hari ini, yang paling prinsip adalah Islam itu adalah kemerdekaan itu sendiri, dan kemerdekaan itu adalah Islam, dan merdeka itu ketika kita berojol itu adalah merdeka. Lalu kemudian banyak penyakit-penyakit penjajahan yang bersifat kolonialisme ataupun isme-isme yang lain, liberalisme, sekularisme, individualisme, materialisme dan seterusnya, sampai kemudian hawa nafsu kita. Dan kita lihat mereka itu dalam dua perspektif, formil dan substansil. Maka ujung-ujungnya mereka itu adalah bagaimana kita bisa membebaskan semuanya dari belenggu-belenggu yang tidak diinginkan oleh Allah SWT dan tidak didorong oleh Islam. Dan juga jangan lupa kita masih punya tugas kemerdekaan. Tanah suci kita masih terjajah hingga hari ini. Maka tugas kita kemudian memerdekakan tanah suci kita itu adalah bumi Palestina dengan apa yang kita miliki.
dengan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan jiwa dan harta-harta kalian, bahkan dengan dukungan dan lain-lain. Kalau nggak salah hari ini juga ada aksi Pak ya, dukung Palestina di Jakarta, namanya Hari Konstitusi. Barangkali itu saya sampaikan pada kajian pada pagi hari ini. Berikutnya barangkali jika akan ada ditanyakan saya persilahkan. Tafadhol.